Insyaallah akan membawakan satu tema yang mungkin sebagian dari jamaah sudah tahu. Temanya adalah berjudul Sampai Kapan Kita Berselisih. Pada kesempatan kajian subuh hari ini, kurang lebih gambaran materinya, muqaddimah terlebih dahulu, kemudian gambaran realita perselisihan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kaum muslimin. Kemudian nanti akan dibahas apa saja yang menyebabkan terjadi banyak perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian sebab-sebab terjadinya perselisihan di kalangan yang selain para ulama, yaitu dari kalangan masyarakat kaum muslimin secara umum, bahkan mungkin di antara para guru-guru atau para ustadz, atau bahkan perselisihan terjadi di antara ustadz dengan murid-muridnya sendiri misalnya. Kemudian nanti akan dibahas tentang solusi atau sikap-sikap yang hendaknya perlu diperhatikan manakala seseorang menghadapi perselisihan. Jamaah yang dirahmati Allah, telah berlalu bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Zulhijjah kita dapati banyak perselisihan di kalangan kaum muslimin. Atau kita tarik mundur jauh sedikit ke bulan Ramadan. Hampir setiap bulan Ramadan kita akan dapati banyaknya perselisihan. Salat tarawihnya berapa rakaat, kaum muslimin berselisih. Ada yang 11, ada yang 23. Teknis mengerjakan 3 rakaat untuk witir saja, sebagian orang ada yang berselisih, yaitu antara yang 3 sekaligus dengan yang 2-1. Ramadan kemarin Anda ada lihat video Ustaz? Setelah selesai witir, bapak-bapak berdiri ngamuk gitu kayaknya. Berdirinya ngamuk? Iya, berdiri sambil ngamuk. Oh, berdiri sebelum ngamuk. Masjid ini sudah tidak sesuai dengan apa-apa. Kenapa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin harus diulang gitu? Karena kan mungkin kita dengar kalau imam masih larang siratal ladzina an'amta alaihim, gimana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sekarang kan ada sebagian qurra membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, diulang ke ghairil maghdubi alaihim waladhdallin gitu kan. Memang ada ikhtilaf 3 pendapat. Ya, ini ngamuk-ngamuk padahal baru selesai witir bulan Ramadan. Selesai. Masih banyak lagi. Nah, tentang ceramah tarawih boleh atau tidak, apa hukumnya ceramah tarawih rutin. Pasca bulan Ramadan selesai, kita berselisih lagi kapan mau lebaran. Saat pembagian zakat pun kita banyak berselisih. Seperti misalnya, apakah ada pembayaran zakat yang disebut dengan zakat profesi? Misalnya ada orang bilang, saya sudah bayar zakat profesi tiap bulan, jadi saya tidak perlu lagi bayar zakat misalnya. Lewat bulan Syawal, masuk bulan Zulqa'dah. Di bulan Zulqa'dah orang mulai berselisih. Kita mau haji versi haji yang mana? Mau furoda plus percepatan yang lagi viral. Oh, kenapa? Cek. Ini ulang dari awal atau? Enggak ya? Tadi jelas ya jemaah ya? Jelas aja ya? Sampai apa tadi? Kata Ustadz Ami, haji furoda boleh atau tidak boleh? Ustadz yang satu bilang ghoror, jadi nggak boleh. Jadi kalau saya sih boleh, karena Ustadz yang lain bilang jelas saja akadnya, nggak ghoror. Yang satu bilang, dah daripada yang ghoror ke percepatan, tinggal nambah sekian ribu dolar. Ada yang bilang, nggak boleh, itu pasti. Ya, tahu sendiri lah ya. Itu nanti jadi masalah itu.
Ada yang bilang enggak, ustaz-ustaz aja banyak. Berselisih. Sudah mulai masuk di bulan Zulhijjahnya, dalam pelaksanaan ibadah haji berselisih lagi. Kalau dalam pelaksanaan ibadah haji yang mungkin paling banyak mengundang perselisihan diantaranya, kita ihram di mana? Apalagi yang kloter akhir atau yang furoda. Karena begitu landing di Jeddah mau langsung ke Mekah, di pesawat ribut. Ustaz, kok travelnya nggak ada yang bergerak? Ihram di mana? Oh, kami di Jeddah. Loh Ustaz, kenapa udah ribut jamaahnya? Oh, kami semua ihramnya di pesawat. Dan itu terjadi waktu saya bimbing jamaah haji 2023. Anak sama jamaah pakai ihram. Ustaz yang lain bilang enggak ada ya, kita di Jeddah. Nanti kalau sudah mulai masuk di musim hari Mina, di hari Tarwiyah, kita berselisih lagi kaum muslimin. Apakah bisa melempar jumroh sebelum datangnya waktu zawal? Karena sebagian kaum muslimin ada yang untuk mengantisipasi supaya nggak kepanasan, supaya nggak padat. Jadi setelah selesai sholat subuh langsung pada pergi. Apakah bisa seperti itu? Berselisih lagi. Walhasil banyak perselisihan. Yang terakhir saya dapati juga tentang pembagian kurban. Dalam pembagian kurban ada yang mengatakan panitia boleh dapat hadiah. Ada yang mengatakan nggak boleh sama sekali panitia dapat apapun. Jadi hanya dapat pahala tok. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, perselisihan kalau mau didata apa saja, mungkin nanti membutuhkan waktu 1 jam. Perselisihan dalam bidang wudu, perselisihan dalam bidang sholat, perselisihan dalam bidang puasa, dan masih banyak lagi. Dalam masjid saja banyak perselisihan. Kita dapati ada banyak kaum muslimin memiliki masjid setelah bangunannya jadi 100%, setelah itu berkelahi siapa yang mau jadi DKM. Kita tanya, Anda mau cari apa di masjid? Pahala. Lalu kenapa berkelahi? Jawabannya karena ada perbedaan pendapat. Apakah azan Jumat 2 kali apa sekali? Apakah boleh soft ini pakai itu kain panjang yang ditaruh di muka? Itu saja pun berkelahi. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang lain yang membuat di satu masjid pun kadang-kadang banyak perbedaan pendapat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang bertanya apakah memang seperti itu Ustaz? Jawabannya iya, memang seperti itu. Kenapa demikian? Karena Nabi yang memang bilang begitu. Nabi SAW mengatakan, man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun dari kalian yang hidup setelah aku meninggal nanti, dia pasti akan dapatkan perselisihan yang sangat banyak. Nanti beliau akan kasihkan solusinya yang mungkin nanti akan kami bahas pada bagian solusi. Dan insya Allah dilanjutkan Ustaz kami tentang kenapa mungkin para ulama berbeda pendapat, yang kemudian perbedaan pendapat ini kadang-kadang turun ke kita dalam bentuk perpecahan. Ini musim apa di Jakarta? Kemarau atau hujan? Hujannya? Masya Allah, ini harusnya ada air putih di sini ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Pertama kita haturkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Ikhlas Ciledug, Karangtengah Ciledug. Dan yang kedua bagi para panitia yang telah menyediakan kita kesempatan untuk belajar di pagi ini. Saya sejatinya adalah diajak oleh Ustadz Muflih untuk duet dengan mengangkat tema tentang masalah perselisihan. Ya,
Makanya beliau yang mengawali, yang membuka. Karena mengenai kerangka materi ini beliau yang menyusun. Baik, berkaitan dengan fenomena perselisihan, pertama yang perlu kita sadari seperti yang tadi beliau sampaikan, perselisihan itu sunnatullah. Pasti akan terjadi di tengah umat manusia. Dan ini telah Allah tegaskan dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu boleh lihat, tepatnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Hud ayat 118, 119. Allah Ta'ala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, Allah akan jadikan umat ini umat yang satu. Maksudnya satu pemahaman. Allah kuasa untuk menjadikan semua umat manusia satu agama, sebagaimana Allah kuasa menjadikan manusia beragam agama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan terkait realita yang ada di tengah hambanya, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan mereka senantiasa berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Sehingga keberadaan beda pendapat itu bagian dari sunnatullah yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari kehidupan. Maka kalau ada orang yang dia tidak terima dengan adanya perselisihan, saya nggak pengen adanya beda pendapat. Beda pendapat itu bikin pusing, beda pendapat itu bikin kita jadi tegang dan seterusnya. Ini sama dengan menolak realita. Sehingga tidak mungkin kita menolak realita semacam ini. Namun yang lebih penting adalah bukan menghilangkan perbedaan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menyikapi perbedaan. Sebab yang namanya perbedaan ini sifatnya apa tadi? Sunnatullah. Dan pasca wafatnya Nabi SAW, potensi perbedaan itu semakin besar. Sampai beliau mengatakan, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup ba'di setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat aneka banyak perbedaan. Semakin jauh dari zaman nubuwah, potensi perbedaan itu semakin banyak. Sehingga kalau kita sekarang hidup setelah 14 abad pasca wafatnya Nabi SAW, besok akan ada lebih banyak lagi perselisihan yang terjadi. Dulu belum ada perbedaan pendapat tentang masalah GoPay, tentang masalah e-money, tentang masalah kripto, belakangan muncul ya. Nanti akan ada kasus baru yang menimbulkan perbedaan pendapat yang baru. Sehingga sekali lagi tidak mungkin kita menghilangkan itu. Namun yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu dengan baik. Karena semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah tadi Al-Ustadz Al-Fadil Muflih Safitra menyampaikan pengantar tentang realita itu, kemudian beliau memberi kesempatan saya untuk menyampaikan peta perselisihan. Kita akan coba lihat seperti apa macam-macam perselisihan yang terjadi di tengah umat manusia. Secara umum, perbedaan pendapat yang terjadi di tengah umat manusia bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, ada perselisihan yang itu bersumber dari ajaran Nabi SAW. Kok bisa Pak Nabi SAW mengajarkan perselisihan? Beliau mengajarkan sesuatu yang sifatnya beragam, sehingga dikasih pilihan, boleh A, boleh B, boleh C. Model perbedaan semacam ini disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf at-tanawwu. Disebut dengan ikhtilaf at-tanawwu. Perbedaan yang sifatnya ragam. Sebagai contoh, bagaimana membaca atau redaksi bacaan doa iftitah. Ada berapa redaksi Pak? Anda mengenal ada berapa redaksi? Ada beragam redaksi. Boleh Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, boleh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, dan beberapa redaksi-redaksi yang lain. Dan semuanya bersumber dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini yang disebut dengan apa? Ikhtilaf tanawwu. Kemudian ada jenis yang kedua yang disebut dengan ikhtilaf tadad. Ikhtilafut tadad adalah ikhtilaf hanya satu yang benar, yang lainnya sebagai konsekuensinya tidak mungkin bernilai yang sama, sehingga yang punya nilai benar hanya satu, sementara yang lain nilainya salah. Baik. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tanawwu yang tadi adalah ikhtilaf yang bentuknya ragam. Para ulama mengatakan ikhtilaf tanawwu itu dibagi menjadi dua. Ada ikhtilaf tanawwu yang sudah disatukan, sehingga yang lain sudah tidak berlaku. Dan yang sudah disatukan ini ada yang disatukan karena proses nasakh dan mansuh. Dulu Nabi SAW ngasih pilihan, boleh A, boleh B, boleh C. Tapi dalam perjalanannya beliau hapus, hanya boleh A saja, B dan C sudah tidak berlaku. Maka dia disatukan, perbedaannya disatukan, sehingga yang lain dihapus. Contohnya apa, Pak? Contohnya cara gerakan ruku. Dulu ruku itu boleh dengan dua cara. Pertama, menyentuh lutut, jadi telapak tangan mencengkram di lutut. Bapak posisi ruku, telapak tangan mencengkram di lutut. Dan ini yang sampai sekarang masih bertahan. Yang kedua ada cara yang namanya cara tatbik. Tatbik itu gimana? Kedua telapak tangan digabungkan. Seperti ini ya. Ini ibu-ibu nggak kelihatan, nggak apa-apa kan? Jadi bayangin aja ya. Kedua telapak tangan digabungkan. Telapak tangan, jari-jari telapak tangan kanan berada di sela-sela jari-jari telapak tangan kiri. Seperti ini, dah. Lalu ditaruh di antara dua lutut. Yang pakai jubah bisa ini ya. Yang pakai celana bolong nanti. Nah, model seperti ini namanya tatbik. Dulu boleh A, boleh B. Dalam perkembangannya tatbik ini dihapus, sehingga sudah tidak lagi dipraktikkan oleh Nabi SAW, meskipun ada sebagian sahabat yang masih mempertahankan. Itu contoh ikhtilaf tanawwu, ada ragam tapi kemudian disatukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ada yang disatukan karena ijma' sahabat, seperti model qiraah. Di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar diberi kelonggaran bagi umatnya untuk membaca dengan dialek yang berbeda. Maka Al-Quran turun dengan apa? 7 harf. Al-Quran diturunkan oleh Allah ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dengan menggunakan 7 ahruf. Ada banyak khilaf tentang makna 7 ahruf itu apa, 7 huruf itu apa. Salah satunya adalah 7 dialek. Mungkin Bapak Ibu yang orang Jawa bisa paham ya. Bahasa Jawa dari mulai yang paling barat ya. Yang paling barat Cirebon, yang masih pakai bahasa Jawa. Cirebon itu Jawanya Jawa, Pak. Jawa kecampuran Sunda. Ke timur dikit Brebes sudah jadi Ngapak ya. Ke timur lagi Semarang sudah mulai agak halus. Agak ke selatan sampai Jogja halus sekali ya. Seperti makhluk halus. Nanti ke timur lagi mulai Surabayaan. Ke timur terus sampai Banyuwangi. Tapi semuanya dalam lingkaran bahasa Jawa. Sehingga mungkin ada kosakata orang Surabaya yang tidak dipahami orang Brebes, ada kosakata orang Brebes yang tidak dipahami orang Jogja. Padahal semuanya orang Jawa. Dalam satu jazirah Arab, bahasa itu tidak seragam, tapi semuanya bahasa Arab. Sehingga ada bahasa Arab suku A, suku Quraisy, ada bahasa Arab suku Hudzail dan seterusnya. Baik. Namun di zaman Utsman radhiyallahu anhu, potensi semacam ini disatukan. Laporan dari Hudzaifah bin Yaman ketika beliau sampai di Azerbaijan, ada terjadi sengketa antar sama kaum muslimin disebabkan beda cara baca Quran. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman usul kepada Utsman agar ini disatukan.
Maka dibuatlah mushaf Al-Imam yang itu menjadi rujukan di zaman Utsman yang Anda kenal dengan sebutan mushaf Utsmani. Baik. Sehingga dia disatukan dengan ijma' sahabat. Lalu kita beralih ke perbedaan tanawwu yang masih dibiarkan. Sehingga perbedaan itu tetap ada dan tidak mungkin dihilangkan. Contohnya apa Pak? Aneka redaksi-redaksi doa dalam sholat. Misalnya doa ruku, ada subhana rabbiyal azim, ada apa lagi? Subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Ketika tasyahud, at-tahiyyatu lillah, ada yang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan ada banyak redaksi yang lain. Nah, untuk yang jenis kedua ini, sikap kita adalah silahkan kamu praktekkan secara bergantian dalam rangka menghindari potensi perbedaan di tengah masyarakat. Karena kan seperti yang kita tahu, masyarakat ini seperti punya peta. Bapak baca tasyahudnya gimana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. NO ya. No. Kalau kamu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat Muhammadiyah. Sejak kapan ada tahiyat NO, tahiyat Muhammadiyah? Dan itu karena pengaruh dalam proses pembelajaran cuman diajarkan salah satu. Sehingga seolah-olah hanya ini saja yang ada, yang itu kelompok beda. Padahal dua-duanya sunnah Nabi SAW. Makanya kalau Anda ditanya, kamu kalau tasyahud baca apa? Ya kadang at-tahiyyatu lillah, kadang at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Kamu ini NU atau Muhammadiyah? Kok malah ditanya kayak gitu? Oh, saya gabungan Muhammadinu. Baik. Untuk menghindari potensi itu yang sifatnya ragam dan masih bertahan, siapa yang bisa hafal semuanya dan mengamalkan secara bergantian, itu yang terbaik. Dah? Kita tinggalkan ikhtilaf tanawwu, sekarang kita masuk ke ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad, kalau tanawwu tadi kan semuanya benar, karena semuanya bersumber dari siapa? Dari wahyu, dari Nabi SAW. Berikutnya ikhtilaf tadad. Tadad itu artinya bertentangan, sehingga disebut ikhtilaf tadad karena nilainya bertentangan. Dan ikhtilaf tadad ini sebagai konsekuensinya yang benar satu. Kalau kemudian ada yang mengatakan, oh semua perbedaan pendapat itu sama, benar semuanya, ini ngawur namanya. Bagaimana mungkin yang saling berseberangan tapi punya nilai yang sama? Itu tidak mungkin. Pasti salah satu benar, yang lain salah. Nah, cuman dalam ikhtilaf tadad ini ada petanya. Yang pertama adalah ikhtilaf tadad yang berangkat dari semangat untuk mengikuti kebenaran. Inilah ikhtilaf tadad yang terjadi di kalangan para ulama ahlu sunnah, baik dalam ikhtilaf terkait masalah fikih ibadah, fikih muamalah maupun yang lainnya. Dan perlu kita sadari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sepakat di antara ulama 4 mazhab jauh lebih banyak daripada yang beda pendapat. Sehingga jangan sampai kita punya bayangan belajar agama isinya cuma perbedaan pendapat. Yang sepakat itu jauh lebih banyak. Sehingga kalau misalnya Anda mau buat daftar yang disepakati oleh kaum muslimin dalam masalah agama, nggak cukup Pak 1000 jilid itu Pak. Saking banyaknya. Tapi kalau Anda bicara tentang masalah khilaf, hanya beberapa belas jilid yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Sebab yang kita sepakati jauh lebih banyak. Contohnya, sholat itu wajib, ya semuanya sepakat. Puasa itu wajib, semuanya sepakat. Sholat itu rukun Islam, semuanya sepakat. Bagian yang disepakati itu kadang dilupakan orang, tapi yang dia ingat bagian yang beda. Sampai muncul komentar tadi. Muncul komentar, belajar agama kok isinya cuman debat, beda pendapat. Padahal yang sepakat jauh lebih banyak dia lupakan. Baik. Kembali ke ikhtilaf tadad yang itu berangkat dari semangat ingin mengikuti kebenaran. Karena ingin mengikuti kebenaran, mereka terkadang punya pendekatan yang berbeda. Sebagai contoh Pak ya, orang kalau melihat benda tertentu, itu kan tergantung dari sisi arahnya. Saya kalau melihat, misalnya ini ya,
ada pot plus bunga di atasnya. Kalau saya lihat di sini, ini bunga imitasi. Karena saya lihat dari dekat. Bapak ketika melihat dari jauh, asli kok itu. Sama-sama kita melihat, tapi karena beda sudut pandang, sehingga punya kesimpulan yang berbeda. Demikian pula yang terjadi di kalangan para ulama. Baik, tapi semuanya punya keinginan berangkat dari ingin bertakwa kepada Allah. Nah, ikhtilaf semacam ini ikhtilaf yang masih dihargai. Meskipun untuk jenis ini dibagi menjadi dua. Pertama, yang dia punya sisi pendalilan yang cukup kuat. Nah, yang kayak gini disebut dengan ikhtilaf ijtihadiyah. Punya sisi pendalilan yang cukup kuat disebut ikhtilaf ijtihadiyah, dan dia ikhtilaf yang muktabar. Yang kedua, ikhtilaf yang terlalu jauh dari kebenaran, atau sisi pendalilannya terlalu lemah. Yang seperti ini ikhtilaf yang ghair muktabar, yang tidak perlu diperhitungkan. Sehingga pendapat yang terlalu lemah itu ya tidak perlu disinggung, walaupun dua-duanya dalam lingkaran ulama ahlu sunnah. Baik, sebagai contoh apa Pak? Yang muktabar cukup banyak, misalnya mengeraskan bacaan Al-Fatihah, mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah, kemudian sholat tarawih itu 2, 3 atau 11, kemudian apa lagi? Kunut subuh, apakah kunut itu dianjurkan ataukah tidak dianjurkan ketika subuh untuk rutin, dan aneka perbedaan yang lain, yang ini masuk kategori ikhtilaf yang muktabar. Dan ada yang tidak muktabar, karena yang satu terlalu jauh dari nilai kebenaran. Contohnya ikhtilaf terkait masalah hukum wanita nikah tanpa wali. Dalam mazhab Hanafiyah kan boleh ya, jadi wanita boleh nikah tanpa wali. Tapi jamaahir ulama mengatakan, oh itu tidak boleh, wanita harus ada wali ketika akad nikah. Nah itu contoh ikhtilaf yang pendapat pertama terlalu jauh dari kebenaran, sebab bertentangan dengan sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Dah? Lalu satu lagi, masih di ikhtilaf tadad. Ikhtilaf yang berangkat dari latar belakang keyakinan yang menyimpang. Ikhtilaf yang muncul dari keberadaan keyakinan yang menyimpang. Misalnya perbedaan antara ahlu sunnah dengan syiah. Apakah nikah mut'ah itu zina, ataukah nikah mut'ah itu ibadah berpahala? Kan ada khilaf ya di antara ahlu sunnah dengan syiah. Menurut orang syiah, nikah mut'ah itu ibadah berpahala. Sampai dalam sebuah riwayat yang dibuat oleh orang syiah, apabila orang selesai hubungan badan, habis akad nikah mut'ah, kemudian dia mandi, maka setiap tetes air yang netes di rambutnya akan berubah wujud jadi 70.000 malaikat, lalu memohonkan ampun untuk orang ini. Masya Allah. Jadi habis zina masuk surga Pak. Padahal definisi nikah mut'ah dalam bahasa syiah kan nikah untuk kesepakatan waktu tertentu gitu ya. Boleh tanpa wali, boleh tanpa saksi, yang penting ada mahar. Coba bayangin Pak, boleh tanpa wali, boleh tanpa saksi untuk batas waktu tertentu. Orang check-in hotel dengan seorang wanita, aku nikahi kamu dengan mahar 1 juta untuk waktu 2 jam. Sudah? Kan tanpa wali boleh, dia boleh sendiri. Untuk waktu 2 jam, nggak ada saksi yang di dalam kamar berdua, boleh tanpa saksi. Oke, deal, udah selesai. Aku terima nikahnya, sudah? Maka mereka jadi suami istri 2 jam. 2 jam kurang 5 menit persiapan. Karena setelah itu bukan mahram ya. Sehingga salah satu harus keluar. Apa yang bisa dibayangkan? Kayak gini yang dimaksud dengan nikah mut'ah. Tapi bagi mereka, begitu mereka mandi ya, setiap tetes itu akan berubah wujud jadi sekian puluh ribu malaikat memohonkan ampun kepada yang bersangkutan. Baik, ada khilaf ini antara Ahlussunnah dengan Syiah. Perlu disinggung nggak kayak ini Pak? Nggak perlu digubris. Jelas ini apa? Haram, zina.
Baik, contoh yang lain. Abu Bakar itu orang soleh atau orang kafir yang kekal di neraka? Terjadi khilaf di antara Ahlussunnah dengan Syiah. Yang seperti ini khilaf karena pengaruh pemikiran menyimpang. Khilaf antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Khilaf antara Ahlussunnah dengan kelompok Khawarij dan seterusnya. Itu yang disebut dengan khilaf tadad. Dan yang satu benar pasti, yang satu salah. Maka tidak boleh orang mengatakan semua perbedaan itu benar semuanya. Ini ungkapan yang salah. Bagaimana perbedaan itu benar semuanya, padahal semuanya padahal itu beda. Sehingga tidak mungkin dua hal yang berbeda punya nilai yang sama, itu tidak mungkin. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala membantah orang yang mengatakan innamal bai'u mithlur riba, jual beli itu seperti riba, Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Bagaimana jual beli seperti riba? Wong hukumnya beda. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ketika kedua hal ini hukumnya beda, berarti bisa dipastikan hakikatnya beda. Oleh karena itulah ketika kita menilai sebuah perbedaan, memang terkadang kan perasaan manusia itu nggak enak untuk menilai salah orang lain. Akhirnya udahlah dianggap benar semuanya. Justru ngomong kayak gitu salah dia. Karena tidak mungkin dua hal yang berbeda nilainya sama. Menyamakan yang beda itu zalim, sebagaimana membedakan yang sama juga zalim. Wallahu alam. Selanjutnya melengkapi latar belakang kenapa ulama mengalami beda pendapat. Ya. Jadi beda antara saya dengan Bapak Ibu hanya setengah jam. Ya, maksudnya setengah jam tadi kita belajar gitu Pak ya. Sehingga bisa disampaikan di kesempatan ini. Sebagaimana beda antara dosen dan mahasiswa itu semalam Pak. Dosen belajar semalam, paginya jadi dosen dia. Andaikan mahasiswanya ikut belajar tadi malam, ya nggak usah kuliah dia. Karena ilmunya sama dengan dosen. Paham maksudnya Pak? Baik. Sebelum kita ngisi di sini, beliau ngasih briefing ke saya. Coba nanti sebutkan ini. Kenapa ulama itu beda pendapat? Memang ada banyak sebab. Di antaranya, yang pertama adalah karena masalah ketersediaan dalil. Ketersediaan dalil itu artinya yang satu punya dalil, yang satu tidak punya dalil. Dan kasus seperti ini banyak. Bahkan sudah pernah terjadi di zaman para sahabat. Sehingga antara yang punya dalil dengan yang tidak punya dalil mereka beda pendapat. Sampai satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan melakukan perjalanan menuju Syam. Lalu rombongan terhenti di sebuah tempat karena ada berita bahwa di Syam sedang terjadi wabah. Maka Umar bingung, lanjut atau balik ke Madinah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dengan semangat, "Ya Amirul Mukminin, apakah kita akan lari dari takdir? Kalaupun memang sudah ditakdirkan kena wabah mati, yaitu sudah takdir Allah, maju saja, lanjut perjalanan." Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kita tidak lari dari takdir, tapi kita pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Akhirnya beliau kumpulkan sahabat senior yang muhajirin, dimintai pertimbangan, malah debat. Suruh bubar sama Umar ini, suruh ngasih pertimbangan malah debat, bubar. Dikumpulin lagi sahabat yang lain, debat juga. Baru setelah beliau dalam posisi bingung lanjut atau mundur atau balik ke Madinah, datang Abdurrahman bin Auf. Lah tadi kemana orangnya? Kan muhajirin sudah diundang kok Abdurrahman nggak ada. Ternyata tadi beliau sedang buang hajat, sehingga tidak ada di majelis itu. Saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kalau ada kasus seperti ini, jika kau mendengar ada wabah di sebuah daerah dan kau berada di dalam itu, jangan keluar. Tapi kalau berada di luar, jangan masuk. Akhirnya mereka balik. Sehingga terjadi perbedaan karena ketersediaan dalil. Bagi mereka yang tidak punya dalil, maka mereka beristihad. Begitu mereka punya dalil, hakimnya dalil. Dan demikianlah ketaatan para sahabat. Hal yang sama juga terjadi antara Aisyah dengan Abdullah bin Amr bin As, yang tidak tahu bagaimana fatwa Nabi SAW di dalam rumah. Yang diketahui Aisyah tidak diketahui oleh sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr
itu punya fatwa, wanita ketika mandi junub gelungannya wajib dilepas. Kemudian fatwa ini sampai kepada Aisyah. Oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kenapa Abdullah bin Amr bin As tidak nyuruh wanita itu gundul rambutnya saja? Kami, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mandi junub, gelungan rambutnya tetap terpasang, tidak dilepas. Nah, itu contoh Aisyah punya dalil, yang ini tidak punya dalil, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, mengapa mazhab Hanafiyah salah satu di antara mazhab yang paling banyak berbeda dengan 3 mazhab yang lain? Karena posisi Kufah itu cukup jauh dari Madinah, satu ya. Yang kedua, Kufah itu banyak terjadi chaos. Jadi boleh disebut munculnya aneka sekte-sekte yang menyimpang itu rata-rata kan dari daerah Kufah, Basrah, dan kanan kirinya. Sehingga beliau mencurigai adanya kedustaan yang dibuat oleh orang, maka dia membuat hadis-hadis palsu. Maka Abu Hanifah dan murid-muridnya sangat berhati-hati dalam masalah ini. Oleh karena itu jumlah hadis mereka cenderung lebih sedikit. Akhirnya mereka lebih banyak menggunakan ijtihad. Di saat itulah madrasahnya Abu Hanifah disebut sebagai Ashabur Ra'yi. Disebut sebagai Ashabu Ar-Ra'yi. Ashabur Ra'yi itu yang lebih dominan menggunakan ijtihad. Udah? Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik yang tinggal di Madinah, ulama hadis banyak di situ dan dominan, sehingga kebanyakan fatwa-fatwa beliau landasannya haddatsana qala haddatsana. Landasannya apa? Hadis. Maka mereka madrasahnya disebut dengan madrasah ahlul hadis. Baik, terjadi perbedaan ini karena ketersediaan dalil. Yang kedua, terjadi perbedaan dalam menilai keabsahan dalil. Sama-sama tahu, tapi mereka beda pendapat dalam menilai. Yang satu menilai sahih, yang satu menilai dhaif. Dan itu cukup banyak terjadi. Misalnya Pak ya, apa sih hukumnya baca surat Al-Kahfi di malam Jumat secara rutin? Nah, kemarin kan sempat viral itu Pak ya? Sempat viral. Sehingga jadi masyarakat awam yang nggak ngerti, ya hanya ikut viral saja. Tim hore, pokoknya rame-rame ya. Tapi dia nggak ngerti di balik itu ada pembahasan apa. Baik, bagi mereka yang menilai hadisnya hasan, dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membaca surat Al-Kahfi secara rutin malam Jumat atau hari Jumat. Bagi mereka yang menilai, oh ini dhaif jiddan, berarti tidak dianjurkan untuk merutinkan praktek itu karena tidak ada panduan yang sahih. Paham? Terjadi khilaf karena beda apa? Menilai. Yang ketiga, munculnya perbedaan di kalangan para ulama karena perbedaan memahami. Perbedaan dalam memahami. Sebagai contoh, ada satu buku ya, kalau nggak salah tesis ini. Judulnya Atharul Lugha fi Ikhtilafil Ulama. Pengaruh pemahaman bahasa terhadap perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Ada satu kasus, dalilnya sama Pak, tapi cara pandangnya beda. Kalimatnya seperti ini. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'kulu qai'ah. Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang muntah, kemudian dia makan muntahannya. Sudah? Ada dua cara pandang yang berbeda dalam memahami hadis ini. Pendapat yang pertama mengatakan menarik kembali hibah. Jadi kalau saya sudah menghibahkan benda ke si A, sudah saya serahkan, terus saya berubah pikiran, tak ambil lagi. Ini boleh atau tidak? Pendapat pertama, boleh. Loh, kok bisa? Pendapat pertama dilarang, tidak boleh. Ya, pendapat pertama dilarang. Kenapa nggak boleh? Karena Nabi SAW membuat perumpamaan menarik kembali hibah itu seperti anjing yang makan muntahan. Sehingga hibahnya seperti muntahan, menariknya itu seperti makan muntahan, orangnya seperti, nah gitu. Perumpamanya jelek banget ya. Nah, maka berdasarkan hal ini statusnya dilarang. Pendapat yang kedua, boleh. Menarik kembali hibah tadi hukumnya boleh. Cara memahaminya gini.
kalau Bapak lihat anjing makan muntahan, Bapak melarang atau mendiamkan? Hah? Anjing bagi anjing, hukum bagi anjing ketika dia makan muntahan itu boleh atau tidak? Ya boleh. Maka menarik itu sama sebagaimana anjing ketika makan muntahannya kan boleh-boleh saja. Dalilnya sama atau beda, Pak? Sama. Cara pahamnya beda. Dan ini contoh ikhtilaf yang berangkat dari upaya ijtihad tadi. Baik, satu lagi ya. Ada hadis yang berbunyi, Dzabihatul janin, dzabiha ummihi. Kalau ada hewan hamil disembelih, kemudian kan ada janinnya. Janinnya ini perlu disembelih atau langsung dicacah-cacah. Misalnya janin sudah usia, sapi itu melahirkan berapa bulan? 9 bulan ya, sapi. Setahun. Tahu dari mana setahun? Udah anggaplah misalnya ada seekor kambing bunting. Saat disembelih ada janin dan gerak-gerak. Janin itu gerak-gerak. Itu perlu disembelih atau boleh langsung dicacah-cacah? Perlu disembelih. Kalau dicacah-cacah boleh nggak? Dosa. Dosa. Tidak dosa ya. Halal atau haram maksudnya. Kalau disembelih, perlu disembelih kan berarti disembelih dulu biar halal sebagaimana induknya. Udah? Ada khilaf dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan, kalau hadis ini kita baca, dzabihatul janin, dzabihatu ummihi. Jadi dzabihatu dikasih harokat dhamma. Maka artinya adalah sembelihan untuk janin itu sembelihan untuk ibunya. Jadi dzabihatu di situ sebagai predikat. Maka predikat ini menjelaskan sembelihan janin itu ngikuti sembelihan ibunya. Maka janin tidak perlu disembelih. Tidak? Jika dibaca dengan dhamma. Tapi ada cara baca yang kedua, dzabihatul janin, dzabihata ummihi, dibaca fathah. Nah, kalau dibaca fathah, kenapa fathah, Pak? Kok mansub? Kalau bahasa Arab namanya mansub ya. Itu mansubun bihadfi harfil jar. Dibaca mansub karena ada huruf jar yang dibuang. Kalau dibaca lengkap, dzabihatul janin ka dzabihati ummihi. Sembelihan untuk janin seperti sembelihan ibunya. Berarti dia harus disembelih sebagaimana ibunya. Sehingga beda harokat, beda halal haram. Masya Allah. Itu terjadi karena apa? Perbedaan cara pandang. Dalilnya sama, tapi cara memahaminya beda. Nah, latar belakang seperti ini berangkat dari ijtihad. Baik, alhamdulillah. Kita kembalikan ke Ustadz Mufli. Masya Allah, ini saya juga banyak nyatet nih dari Ustadz Ami ya. Coba kita ulang sedikit. Ustadz Ami membagi menyebutkan tadi pembagian ikhtilaf menjadi ada yang tanawwu', ada yang tadad. Yang tadad ini ada yang mu'tabar, ada yang ghairu mu'tabar, ada yang bahkan karena perbedaan tadi. Kalau Sunni dengan Syiah tadi Ustadz bilang istilahnya pemaruh pemikiran menyimpang, keyakinan sesat. Kemudian tadi disebutkan juga tentang sebab-sebab ikhtilaf di kalangan para ulama. Saya tidak bisa merangkum semua karena banyak hal tadi yang dicontohkan Ustadz Ami. Ada satu yang mau saya tambahkan sebagai contoh. Mungkin ini banyak menjadi hal yang dibicarakan di kalangan kita. Di antaranya adalah hukum wanita safar tanpa mahram. Tunggu dulu, Ustadz Ami, kalau safar tanpa mahram boleh nggak Ustadz? Safar tanpa mahram? Iya. Ya dilarang. Dilarang, mutlak? Oh tidak. Aduh, coba. Takutnya beda ini. Dan ternyata memang beda. Di awal-awal ngaji yang sampai kepada saya adalah hanya hadis Nabi SAW
la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali dengan mahram. Dan terus ini kami yakini karena ya di faktor yang pertama kenapa ulama berbeda pendapat, yaitu tentang ketersediaan dalil, kata Ustaz Ami tadi, itu bulughul adillah. Makanya Syekh bin Baz sampai mengatakan wadzalika li anna al-mas'alata qad yakunu fiha adillatun katsirah yakhfa ba'daha 'ala ba'dhin nas. Ada satu masalah yang bisa jadi itu ada banyak dalilnya, tapi sebagian dalil tidak sampai kepada sebagian manusia. Sampai pada satu tahun, kira-kira 2017, diundang dalam sebuah pertemuan dengan ustadz-ustadz yang di situ membahas tentang hukum wanita pergi haji atau umroh tanpa mahram. Bolehkah travel menerima wanita yang mendaftar sendiri untuk pergi umroh? Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ustadz-ustadz. Sebagian dari ustadz-ustadz ada yang kekeh pokoknya tidak bisa karena la tusafirul mar'atu ila ma'adhi mahram. Ada di antara ustadz yang hadir di situ, beliau mengatakan, mohon maaf kepada yang mungkin berbeda pendapat. Apakah telah sampai pada antum riwayat bahwa istri-istri Nabi berangkat tanpa mahram untuk pergi haji? Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi hadisnya juga bukan hadis yang kaleng-kaleng, bukan juga hadis yang tidak sahih. Bahwa sepeninggal Nabi SAW, istri-istri Nabi ingin berangkat haji, radhiyallahu anhunna. Mereka minta izin kepada Umar ibn Khattab agar ya diizinkan untuk berangkat pergi haji. Maka Umar bin Khattab kemudian manggil Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf untuk menemani istri-istri Nabi ini untuk berangkat. Ini kata yang berbeda pendapat. Apakah telah sampai pada antum hadis ini? Kami sampaikan, oh ada yang baru dengar. Maka beliau mengatakan, ketika istri-istri Nabi berangkat tanpa mahram, diizinkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan sebagai yang menemani. Lalu kemudian kita mengatakan pergi safar tanpa mahram mutlak tidak boleh. Berarti para sahabat sedang berijma di dalam sebuah dosa. Apakah mungkin istri-istri Nabi, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, di antara orang-orang yang terkemuka di kalangan para sahabat, mereka bersepakat untuk mengerjakan dosa bareng? Jawabannya tidak mungkin. Kemudian ada yang bantah, mungkin Ustaz itu adalah kekhususan untuk istri-istri Nabi. Dibantah lagi. Siapa yang bilang kekhususan? Coba datangkan dalil yang mengatakan itu khusus untuk mereka. Nah, di sini ada perbedaan pendapat yang mungkin akhirnya sampai di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kaum muslimin juga, dikarenakan perbedaan dalam sampai tidaknya dalil dan perbedaan dalam menelaah dalil itu sendiri. Walhasil memang dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Ya, nanti tergantung siapa yang mau jadi misalnya Ustaz, di Ustaz Ami misalnya travelnya menerima yang tanpa mahram asalkan gitu saja mungkin ya. Atau enggak ya. Misalnya sebagian Ustaz yang boleh tanpa mahram asalkan memang di dunia ini tak asalkan bayar. Oh ini Ustaz Ami nih pengecualiannya, boleh tanpa mahram asal bayar ya. Ada yang boleh tanpa mahram asalkan di dunia ini memang tak punya mahram. Misalnya ada seorang perempuan tak punya ayah, tak punya suami, tak punya anak, tak punya cucu, pokoknya dia sendiri. Yang ada dari kalangan keluarganya hanya perempuan. Dan di Balikpapan, di kota saya, kebetulan pernah terjadi. Ibu itu memang keturunan India. Sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di kota Balikpapan dan tidak punya lagi keluarga laki-laki. Ya, sudah lansia, mau daftar umroh. Ditanya mana mahramnya Bu? Dia bilang saya memang di dunia ini tidak punya mahram lagi. Saya kalaupun pulang ke India yang mana keluarga saya? Bahkan saya wajah India
Tapi cara bicaranya tetap saja bicaranya orang Bugis. Ya. Ada lagi perbedaan pendapat yang tadi terlintas di kepala saya adalah ini terjadi di travel-travel juga. Kalau umroh iktikaf, ma'ruf di kalangan sebagian teman-teman yang berangkat ke sana dari kalangan yang sudah ngaji sunnah di sekitaran Jabodetabek, maunya adalah sholat tarawih di sana maksimal 11. Sehingga di kalangan ustadz-ustadz kita kalau membimbing, ada yang diarahkan jamaahnya agar setelah isya pulang, tidak usah ikut tarawih yang pertama, nanti baru ke masjid ketika sudah mulai kloter 2. Ada di antara ustadz-ustadz kita yang memang namanya iktikaf, mereka bertahan mulai dari pagi sampai besoknya lagi, sehingga mereka mengikuti kloternya 2 kali. Yang pertama itu 10, lalu kemudian kloter 2-nya 13, jadi totalnya berapa Pak? 23. Terjadi perbedaan pendapat. Di zaman sekarang perbedaan pendapat semakin meruncing lagi dalam berbagai sisi. Yang baru ribut, kajian berbayar. Ya. Dan itu kita daerah kayaknya kena dampak ya. Apakah boleh atau tidak? Karena kalau di tempat kami memang Balikpapan tidak punya gedung-gedung seperti yang ada di Jakarta, di mana gedungnya bisa menampung ribuan orang, ada videotronnya. Kota Balikpapan, kota kecil, belum mengetahui yang seperti itu. Adapun di Jakarta mungkin banyak. Terjadilah perbedaan pendapat tentang hukum buat kajian yang seperti itu. Satu orang bayar sekian ratus ribu, dapat ini dan itu. Wallahu a'lam. Saya tambahkan sedikit tanpa perlu merinci ya. Contoh yang lain saya juga baru mendengar di beberapa tahun belakangan tentang hukum buka puasa bareng di masjid. Di sebagian tempat ada yang melarang, dianggap ini adalah hal yang tidak ada tuntunan. Sebagian lagi mengatakan ini kan hanya wasilah. Ada lagi perbedaan pendapat, bolehkah di masjid itu dibuatkan sutroh kayu? Tahu sutroh kayu ya? Nah, dibuatkan memang dipahat dalam rangka untuk jadi sutroh. Ada sebagian ustadz-ustadz yang mengatakan ini nggak ada tuntunannya. Di masa Nabi SAW orang sholat menghadap dinding, punggung orang, atau barang yang memang sudah ada seperti pelana kuda, tombak. Di zaman sekarang dibuatkan sutroh kayu. Sebagian lagi mengatakan sutroh kayu dibuat hanya untuk antisipasi, siapa tahu ada orang yang tidak tahu tentang hukum sholat menghadap sutroh, lalu kemudian dia sholat dalam keadaan tidak punya sutroh, dibuatkan supaya orang tidak melintasi dirinya. Ada banyak perbedaan pendapat dalam hal ini. Jemaah yang dirahmati Allah, tadi yang disampaikan Ustadz Ami adalah perbedaan pendapat yang timbul sebab-sebabnya di kalangan para ulama. Di poin yang berikutnya adalah perselisihan kadang timbul di kalangan kita, kaum muslimin yang mungkin juga awam. Kalau tadi kan levelnya ulama ya. Ulama beda pendapat karena beda sampai tidaknya dalil. Pada pemahaman dalil dalam mutola'ah. Kadang-kadang perbedaan ini sampai juga di kalangan kita sendiri dengan sebab yang beragam. Di antaranya adalah satu, karena yang awam juga ikut bicara. Kan banyak orang yang suka bilang gini, menurut saya yang awam ini, pernah dengar Bapak-bapak? Ya. Kalau menurut saya yang awam ini, hukumnya adalah ya, sudah tidak sinkron antara kalimat depan dengan kalimat tengah ke belakang. Seharusnya kalau ada yang berkata menurut saya yang awam ini, maka yang di depannya mengatakan maaf Pak, kalau memang awam berarti diam. Ada orang mengatakan menurut saya yang awam ini, saya agak beda ya dengan Ustadz Ami ya. Kalau menurut saya yang awam ini imani itu, nggak tahu Ustadz Ami bilang boleh, boleh. Yang tidak boleh diskonnya gitu kan Ustadz. Kalau saya mah boleh semua. Ya. Atau dia mengatakan, oh kalau saya nggak boleh. Menurut saya yang awam ini. Ya. Maka kita katakan jadi banyak perbedaan pendapat timbul
Dikarenakan sebagian orang itu bicara dalam kapasitasnya yang memang, mohon maaf, masih awam. Di antara guru kami ada yang mengatakan kadar awam itu adalah memang mereka tidak pernah belajar usul dan qawaid dikarenakan keterbatasan bahasa. Atau kalau dibalik, selama belum bahasa Arab dan selama belum sampai pada pelajaran usul dan qawaid, misalnya dalam fikih, usulul fiqh atau qawaid fiqhiyah, berarti orangnya masih pada tataran awam. Meskipun ngajinya 10 tahun. Kalau begitu seharusnya tidak berkomentar. Ada ungkapan yang mungkin berbeda-beda tapi intinya sama. Ada yang mengatakan law sakatal jahil lasaqatal khilaf. Seandainya orang yang tidak begitu tahu, mereka diam saja dalam satu permasalahan, insya Allah perbedaannya pun akan terminimalisir. Ini akan jadi banyak perbedaan dikarenakan semua yang tak paham usul dan qawaid pun bicara. Contohnya juga masalah politiknya. Kan kalau sudah jelang pilpres, sudah jelang permasalahan-permasalahan politik yang besar, nasional. Kadang yang di warung kopi pun ikut bicara. Kadang di pangkalan ojek pun orang bicara. Kadang tukang becak dengan tukang becak yang lain sesama saling menunggu datangnya penumpang, mereka pun bicara. Mereka mengatakan yang bagus nomor 1, yang satu lagi nomor 2. Sehingga kalau ditanya, bapak-bapak menghukumi 1, 2 lebih bagus, itu dari mana? Sistem atau standar penilaiannya dari siapa? Apakah bapak mungkin profesor, doktor di bidang politik? Oh bukan, kami juga cuma lulusan SMP. Lulusan SMP tapi bisa bicara skala nasional. Kadang bicara politik yang besar pun dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa. Ustadz Ami UGM, lulus saja. Nah. Saya UGM. Insya Allah ijazah saya asli Ustaz. Waduh ini. Ada penyidiknya. Saya mau bilang Ustadz Ami lulus. Ustadz angkatan 2002. Berarti kita pernah tekim bareng, apa namanya, ITEK apa, ospek itu ya. Beliau di teknik nuklir, saya di teknik geologi, masuknya bareng sama Ustadz Abduh, beliau di teknik kimia, Ustadz Amrul Akadinta di sipil, Ustadz Yulian Purnama di Ilkom. Saya juga dulu teknik geologi UGM. Beliau lulus, saya lolos. Karena saya cuma 1 semester, setelah itu saya tidak merasa menikmati dunia mineral dan geologi ini. Saya lebih suka di bidang mengajar dan human resource development, maka saya pun tinggalkan kuliah. Kok sampai situ tadi ya? Mau ngomong apa tadi? Oh, mahasiswa. Itu mahasiswa, banyak yang kalau sudah urusan politik seperti naiknya BBM dan berbagai masalah yang lain, mereka kumpul di bundaran UGM, kumpul di tempat-tempat yang mungkin mahasiswa bisa bareng-bareng, lebarkan spanduk, berteriak turunkan BBM dan lain-lain. Ini kami bukan antek pemerintah ya, tapi yang mau saya soroti adalah sebagian dari mereka kalau ditanya berapa mas IPK-nya, ada yang mengatakan nasakom. Apa itu nasakom? Nasib 1 koma. Maksud kami begini, Anda mengurusi diri sendiri untuk kuliah, ini yang diurusi cuma 1 orang, Anda nggak bisa. Karena IPK 2,75 pun Anda tak sampai, bagaimana ngurusin 200 juta orang? Belum sampai ilmunya. Maka kalau kita katakan seharusnya Anda tidak bicara untuk unsur-unsur yang besar. Karena yang kecil saja pun Anda belum sampai. Saya setelah lolos dari UGM, saya pindah ke UII. Pernah kami ada simposium sama rektor, yang banyak bicara itu yang kami tahu yang IPK-nya 2,7 ke bawah. Minta turunkan harga SPP, minta dibuatkan ini, minta dibuatkan itu. Ya. Tapi dalam sisi kuliah saja kurang. Jadi kembali lagi, pertama, kalau pada dasarnya kita ini masih belum sampai ilmunya, maka dalam masalah itu sebaiknya tidak berbicara.
Di antara sebab yang lain adalah karena memang banyak kesempatan berbicara. Kita hidup di zaman sekarang, banyak tempat untuk menyalurkan isi kepala. Seperti status WA, status Facebook, Instagram, TikTok. Setiap orang ingin berbicara dan setiap orang tinggal hadap kamera. Lalu kemudian merekam isi kepalanya. Kalau para ulama kita dahulu mengatakan, man sannafa faqad ja'ala aqlahu ala tabaqin ya'riduhu 'alan nas. Barang siapa yang menulis atau mengarang sesuatu seperti mengarang buku, kalau di zaman sekarang membuat video-video yang mengeluarkan isi kepala, itu sama dengan dia membedah kepalanya, dia keluarkan otaknya, dia taruh di atas nampan, lalu kemudian dihadirkan kepada manusia. Isi otak itu nanti bisa terlihat dari isi pembicaraan. Nah, karena setiap orang bisa bicara di zaman sekarang, maka setiap orang pun akan ada yang mungkin kadang-kadang mereka menyampaikan pendapat dalam satu masalah, ya karena semua orang mau ikut berbicara. Faktor yang ketiga adalah kadang terjadi perbedaan pendapat dikarenakan ketika kita sodorkan kepada mereka dalil-dalil dan penjelasan para ulama, tapi dilawannya dengan hawa nafsu. Misalnya diantara yang paling sering diingatkan oleh asatizah kita yang berbicara di bidang muamalah seperti Ustadz Ami, Ustadz Erwandi, sering diingatkan tentang haramnya akad-akad yang mengandung riba, mengandung gharar. Lalu kemudian dilawan penjelasan dan dalil-dalil yang disampaikan dengan logika. Misalnya mereka mengatakan, "Loh Mas atau Ustadz, kita kalau nggak pakai KP riba, kapan punya rumah? Kalau nggak boleh pakai leasing riba, kapan punya mobil? Ya, nanti kita selamanya ngontrak dan selamanya naik motor." Kita katakan, maaf Pak, yang disampaikan Ustadz itu adalah penjelasan dan supaya kita selamat dunia akhirat. Tapi dilawan dengan misalnya logika semata, atau karena keinginan pribadi, atau kita katakan ya hawa nafsu. Sebab yang keberapa? Yang keempat adalah kadang karena kurang tabayyun. Kurang tabayyun. Perbedaan ini terjadi dikarenakan kita yang kurang minta penjelasan dari orang lain, tapi kita terburu-buru untuk menghukumi apa yang dilakukan orang. Dulu, saya kalau zaman sekarang agak kurang melihatnya sekarang ini. Dulu itu kita cukup demonstratif untuk mempraktekkan yang namanya jalan menuju sutroh. Ya. Karena kan memang sutroh itu disunnahkan. Nabi SAW mengatakan, la tusalli illa ila sutroh. Janganlah kalian sholat kecuali dengan menghadap sutroh. Dahulu kita sering melihat ya, ustadz-ustadz kita, kemudian murid-murid senior kami waktu itu, ya kami anggap kami masih baru belajar. Kita lihat misalnya ada orang sholat ba'diyah di shaf 2. Orang yang di depannya yang di shaf 1 dijadikan sebagai sutroh kemudian pergi. Maka yang di shaf 2 yang tadi sholat itu, maka dia pun berjalan ke depan. Bapak-bapak mungkin pernah lihat? Ya. Atau mungkin sedang sampai sekarang mempraktekannya? Ya. Begitu, maaf saya praktekin. Allahu Akbar. Begitu yang di depan pergi, kita pun berjalan menuju ke sutroh yang lebih di depan lagi. Kemudian kita dengarkan penjelasan sebagai masyayikh. Oh ternyata memang ada perbedaan di kalangan para ulama tentang hal ini. Dulu saya pun mempraktekannya sampai Allah berikan nikmat pernah tinggal di Riyadh, yang kemudian ternyata satu kota dengan Syekh Shalih bin Fauzan. Pernah diajukan pertanyaan, kami dengar sendiri dengan telinga sendiri maksudnya. Pertanyaan ini adalah tentang hukum berjalan menuju sutroh apabila sutroh manusia pergi. Ya. Maka beliau mengatakan itu tidak disunnahkan. Alasannya adalah dikarenakan berjalan menuju ke depan ini perbuatan di luar dari gerakan sholat, sedangkan yang dituju hanya sunnah. Maka gerakan yang sifatnya mungkin makruh menurut beliau itu harus lebih dikedepankan ketimbang mencari yang sifatnya hanya
sunnah. Sehingga kemudian saya pernah mempraktekkan yang seperti ini setelah pulang dari Saudi. Setelah orang di depan saya pergi, kemudian saya tidak berjalan. Ada sebagian teman-teman yang mungkin karena terbiasanya berjalan mengatakan, kan ustadznya belum tahu dia sunnah seperti itu. Ya, maklum. Ya. Bahkan ada yang setelah saya sampaikan, ini yang saya pelajari. Dulu saya prakteknya adalah jalan, sekarang tidak. Tapi saya tetap menghormati yang mau berjalan. Maka di antara mereka mengatakan, anak-anak muda zaman sekarang ini banyak membawa pemahaman baru. Ya. Dipikir kita pulang dari Saudi bikin pemahaman-pemahaman baru yang bertentangan dengan ustadz-ustadz yang lama. Yang kelima, sebabnya adalah dikarenakan yang awam mungkin lebih banyak berkomentar dan enggan untuk bertanya. Lebih suka untuk lebih banyak mendahulukan apa yang mungkin pernah mereka pelajari lalu kemudian berfatwa ketimbang bertanya. Kalau yang seperti ini mungkin pernah terjadi di masa Nabi SAW. Jamaah mungkin kalau sering kajian insya Allah sering dengar riwayatnya bahwa ada seorang laki-laki yang terluka di kepalanya, kemudian dia berangkat bersama sahabat-sahabat yang lain, kemudian di malam hari dia junub. Waktu mau sholat subuh dia bertanya, menurut kalian apakah saya ini harus mandi junub sementara kepala saya ini ada luka? Yang mungkin belum tahu, tidak tanya kepada yang tahu, langsung berfatwa. Mereka mengatakan, kalau menurut kami kamu harus mandi. Yang punya luka kemudian mengikuti fatwa yang disampaikan. Akhirnya dia pun betul-betul mandi dan akhirnya membuat luka yang di kepala semakin parah. Dan akhirnya dia pun wafat karena lukanya. Wafat dengan lukanya dan sampai di telinga Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, qatalahumullah. Itu orang-orang yang sudah bikin fatwa seperti itu telah membunuh saudaranya. Dibunuh dengan apa? Bukan dibunuh dengan senjata, dibunuhnya dengan fatwa. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, lima lam yas'alu idlam ya'lamu. Lima lam yas'alu idlam ya'lamu. Kok nggak nanya dulu kalau nggak tahu? Kok langsung berfatwa? Lianna wa inna syifa'al ayyi as-su'al. Wa inna syifa'al ayyi as-su'al. Karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Maka kita di sini katakan bahwa sebagian perbedaan pendapat terjadi dikarenakan sebagian orang terburu-buru berfatwa dan berkomentar sebelum banyak-banyak bertanya. Alhamdulillah di zaman sekarang kita banyak grup asatidzah saja. Dan asatidzah pun tidak malu-malu untuk bertanya, padahal mungkin yang dia tanyakan itu masalah remeh. Karena memang dia tidak tahu. Mereka pun tidak malu untuk bertanya, siapa tahu ada ustadz yang lain yang lebih mumpuni atau yang lebih tahu dalam jawabannya. Sedikit lagi, satu lagi deh. Di antara sebab kemudian terjadi banyak perbedaan pendapat adalah hadirnya sebagian dai-dai yang mungkin mereka sebenarnya belum melalui proses belajar yang lama kepada para ulama dengan kecukupan ilmu alat yang standar atau yang dasar, kemudian mereka pun menjadi rujukan kaum muslimin. Ustaz ini dulu mungkin pondok, saya dulu pondok. Ustaz Ami ngaji, saya ngaji. Kita ngaji kepada para asatidzah yang lebih tua daripada kita, yang lebih senior dalam proses menuntut ilmu yang mungkin sudah lama, belasan tahun. Kita mulai proses pendidikan untuk belajar ilmu bahasa Arab, ilmu qawaid fiqhiyah, ilmu usulul fiqh dan seterusnya. Kemudian datang di zaman sekarang, misalnya dai baru tobat dari musisi tiba-tiba jadi dai. Mungkin sudah tidak laku di dalam dunia musik sehingga kemudian berbanting setir menjadi seorang dai. Di Jakarta mohon maaf banyak. Dulunya dia artis sinetron. Kemudian mungkin di sinetron sudah tidak laku. Akhirnya tiba-tiba jadi ustadz. Bikin channel YouTube bicara agama. Sampai saya dengar ada di Jakarta ini dai yang mengatakan Al-Qari'ah itu yang benar artinya adalah wanita, sang wanita pembaca.
Padahal pakai ain. Kalau pembaca itu pakai hamzah. Ya. Ini di Jakarta aja adanya. Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah diartikan sebagai wanita pembaca. Karena dia yang mungkin tidak tahu bahwa di situ adalah ain dan bukan hamzah. Ya. Ini karena hadir dai-dai yang mungkin di tengah masyarakat diterima, padahal kecukupan ilmu bahkan bahasa Arab dan bahkan mungkin sebagian dari mereka mengajinya belum sempurna atau belum cukup, kemudian membuat fatwa di tengah kalangan masyarakat. Saya teringat di tahun-tahun 2005-an itu, di salah satu TV swasta ada kajian dibawakan oleh ustadz yang dia tidak pernah pakai peci. Dia bicara dan setiap kali pembacaan ayat mesti yang baca orang lain. Ya. Ya. Lama-kelamaan dikritisi, MUI mungkin bisa diperiksa. Sepertinya memang dai-nya tak bisa baca Quran. Cuma kebetulan kualifikasi saat pencarian dai, saya pun pernah ditawarkan. Nomor 1, good looking. Nah, jadi harus nomor 1 tampan dulu. Waktu itu saya harusnya masuk waktu itu. Ya, kalau daftar. Sehingga kualifikasi nomor 1 bukan keilmuan, tapi soal penampilan. Nah, ini yang kemudian salah satu menjadi penyebab kita banyak berselisih di kalangan masyarakat, dikarenakan ada ustadz-ustadz, dai-dai yang mungkin mereka punya kecukupan untuk memberikan hukum atau menjelaskan pada masyarakat yang bertanya, muncul lagi yang tidak punya kecakapan di bidang ini, kemudian ikut membanjiri dunia dakwah. Wallahu a'lam. Baik, sebenarnya saya menikmati apa yang disampaikan Ustaz Muflih. Cuman kasihan ini jamaah kita sampai jam berapa Ustaz? Sekarang jam 6:30 ya. Bapak mau sarapan atau mau puasa? Jadinya gimana Ustaz? Cukup sampai di sini saja atau? Kalau saran, mumpung ada Ustadz Ami sampai jam 7. Nanti nggak dikomplain? Izinnya ke RT sampai jam berapa? Aman insya Allah. Aman. Baik. Mungkin Ustadz ikhtitam dengan sikap yang baik. apa sih? Ana juga sikap juga. Baik. Alhamdulillah. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muflih tadi, kita tahu kenapa perbedaan pendapat di tengah masyarakat itu makin meruncing. Salah satu di antara penyebabnya adalah karena orang awam ikut berkomentar. Makanya ada satu keterangan yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam masalah ini. Li ajlil juhal kathural khilaf. Disebabkan karena orang-orang bodoh, maka perbedaan itu semakin banyak. Walau sakata man la yadri laqallal khilafu bainan nas. Andaikan orang yang enggak tahu itu diam, tentu perbedaan akan lebih sedikit. Maka kita nasihatkan kepada Bapak Ibu sekalian, seharusnya tidak tahu itu memberi semangat untuk belajar. Bukan tidak tahu, justru malah mengantarkan kita untuk berkomentar. Sehingga saya nggak ngerti tentang ini, kok ada perbedaan kayak gini. Nah, ketika muncul seperti itu, jadikan sebagai trigger, sebagai pemicu untuk mau mengenal lebih dalam, mengenal lebih dekat, apa latar belakang kenapa terjadi perbedaan demikian. Saya maaf, kadang misalnya terjadi perbedaan antara Ustadz A dan Ustadz B, tak terlepas juga ketika saya beda pendapat dengan asatidzah yang lain, terus videonya disparing. Padahal itu kan tempatnya berbeda, waktunya beda, dan bukan maksud untuk membantah antara satu dengan yang lain. Tapi mereka melihat, oh ini terjadi perbedaan. Akhirnya videonya ini diambil, disatukan jadi video baru. Tujuannya apa? Nyari konten. Habis nyari konten, dapat AdSense, sehingga dia dapat pemasukan dari iklan. Dan ini perbuatan orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Pak, kira-kira pendapatannya halal atau haram? Dia nggak pernah minta izin kepada punya video. Dia ambil video orang, konten orang, kemudian dibuat model viral-viralan semacam ini. Dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab semacam ini akhirnya memicu berbagai macam
komentar-komentar yang kadang mulai pedes level 1 sampai pedes level 7. Ya, bagi saya kalau misalnya ada komentar miring tentang saya, mudah-mudahan itu jadi kafaroh bagi saya ya. Karena saya sendiri juga mengakui ada banyak salah yang tidak mereka tahu. Selanjutnya, sebagai sedikit saran, jadikan perbedaan pendapat itu sebagai wahana bagi kita untuk melatih kedewasaan. Sebab tadi sudah kita sampaikan bahwa ini sunnatullah. Bapak Ibu mau berusaha menghilangkan, tidak mungkin. Pak Ustadz, saya punya program kelas nasional, bahkan internasional. Apa programnya? Saya mau satukan 4 madhab. Masya Allah. Jadi kamu buat satu madhab, mengumpulkan semua ini. Jadi ada madhab kelima nanti malah. Itu mustahil. Sebagaimana orang akan tidak mungkin menyatukan semua pendapat. Oleh karena itu, yang namanya perbedaan adalah sebuah realita yang tidak akan bisa kita tolak. Yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Jadikan perbedaan itu sebagai wahana untuk belajar lebih dewasa. Dan satu yang prinsip, bahwa perbedaan itu bukan dalil. Sebaliknya perbedaan itu butuh dalil. Apa dalil kalau perbedaan butuh dalil? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu beda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga nggak boleh orang punya prinsip, yang penting kan masih ada beda pendapat. Ini kan masih boleh kan Pak Ustadz, kan ada beda pendapat. Sehingga dia mengedepankan perbedaan pendapat itu sebagai alasan untuk membela pelanggaran yang dia lakukan, atau membela apa yang dia jalani. Itu sama dengan menjadikan beda pendapat sebagai dalil. Sejak kapan beda pendapat itu jadi dalil? Sebaliknya beda pendapat itu butuh dalil. Dan tidak ada istilah seperti ini. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kau boleh bebas milih pendapat manapun. Jika benar pendapat yang kau ambil itu, maka kau dapat pahala. Kalaupun ternyata salah pendapat yang kau ambil itu, yang nanggung dosa adalah ulama kamu. Kok enak? Andaikan ini terjadi, berarti yang paling aman adalah orang awam, bebas dari dosa. Kalau benar dapat pahala. Coba Pak, kalau ada bisnis Pak, investasi bisnis ya, rugi kamu nggak nanggung, kalau untung bagi hasil. Kira-kira gimana? Ayo ikut bareng-bareng kan gitu. Maka nggak ada istilah ketika ada perbedaan pendapat bebas milih. Kata bebas milih itu salah. Semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik yang berpendapat akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah, yang ngikuti pendapat juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Kenapa kau mengikuti pendapat A? Kenapa kau mengikuti pendapat B? Karena itulah dulu para ulama menyadari bahwa mengambil pendapat seorang ulama nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan tentang gurunya Imam Malik, raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku ridho untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Artinya kalau beliau ditanya oleh Allah, kenapa kau ikuti Imam Malik? Imam Syafi'i sudah siap dengan jawabannya. Karena beliau sadar bahwa manusia sekelas Imam Malik punya komitmen besar terhadap dalil, punya komitmen besar terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga Imam Syafi'i siap kalau ditanya oleh Allah. Baik, oleh karena itu tidak ada istilah sekali lagi bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat berarti kita bebas milih. Apalagi muncul keyakinan tadi ya, kalau benar dapat pahala, kalau salah bebas dosa, yang nanggung dosa ulamanya. Allah gambarkan dalam Al-Quran manusia yang sengaja milih pendapat sesuai dengan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadai. Pada hari di mana orang zalim mereka gigit jari. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Lalu mereka mengatakan, andaikan aku mengikuti jalannya Rasul. La ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka aku, kenapa dulu aku telah menjadikan fulan sebagai khalil. Ada kata fulan dalam Quran ya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
andaikan dulu saya tidak menjadikan fulan sebagai khalil, sebagai teman terdekatku, laqad adallani 'anid dzikri ba'da id ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan kepadaku. Sehingga dia sudah tahu dalilnya A, dia sudah tahu dalilnya B, dia sudah pernah dengar pendapat yang beda dengan itu, dan perasaannya mengatakan ini yang lebih sesuai. Tapi hawa nafsunya lebih dominan. Akhirnya dia memilih yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itu akan disesali besok di hari kiamat, digambarkan oleh Allah seperti orang gigit jari. Maka nggak ada istilah bebas milih, kalau salah hilang dosa, yang nanggung ulamanya. Nggak ada istilah seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Fadhal Islam. Insyaallah menutup dengan beberapa nasihat yang lain. Ustadz, pertanyaan cuma satu, jadi Ustadz yang jawab. Sikap yang lain yang mungkin juga perlu diperhatikan. Satu, atau itu sudah berapa tadi? Ustadz Ami sebutkan berapa tadi? Anggaplah Ustadz Ami sebutkan 2 atau 3 ya. Berikutnya, dalam menghadapi perbedaan pendapat, dipilah-pilih ini sebenarnya ikhtilafnya mu'tabar atau ghairu mu'tabar, atau ini justru malah tanawwu'. Sehingga kalau nanti kita mengetahuinya, itu pun akan berbuah pada sikap. Kadang kita menyikapi orang lain padahal yang sifatnya tanawwu' atau mu'tabar seolah-olah harus kelahi. Sutroh kayu, jalan menuju sutroh, setelah sutroh di depannya pergi. Ini banyak hal yang sebenarnya kita bisa saling toleransi dan tetap berteman, saling menghormati. Tapi kadang-kadang jadi perkelahian karena sebagian orang tidak bisa membedakan antara perbedaan ini harusnya disikapi seperti apa. Yang kedua, jangan mengikuti pendapat yang hanya mengenakkan diri sendiri saja. Karena sebagian orang ketika menghadapi pendapat-pendapat, dia akan cari pendapat yang paling enak menurut dirinya. Tadi Ustadz Ami bilang, misalnya ada pendapat yang melarang dikarenakan ini adalah haram. Dan dia mengatakan, tapi menurut saya ini boleh. Ya, karena sebenarnya dia sedang membela kepentingan pribadi sebenarnya. Saya contohkan yang terakhir itu adalah kita menghadapi sholat Idul Adha yang bertepatan dengan hari Jumat. Lalu ternyata para ustadz kita berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan tetap Jumatan. Kalau memang sudah Id, maka tetap Jumatan dan tetap wajib mengerjakannya. Ada yang mengatakan Anda boleh pilih kalau mau Jumatan, kalau mau zuhur. Ada pendapat yang ketiga yang ternyata enak, yaitu bebas Jumatan, bebas zuhur. Kebetulan ini, Syekh Al-Albani yang berpendapat, langsung aja gas, dosa Jumatan enggak, zuhur, tidur. Nah, ini namanya, bisa jadi ini hanya sekedar cari-cari yang enak tanpa melihat dalil dari yang melandasi pendapat tersebut. Berikutnya, usahakan untuk lebih mendetail dalam melihat ini masalahnya masalah apa, akidah kah, apa fikih. Kalau kita tidak berbeda dalam masalah akidah, maka seharusnya kita tetap bisa berteman. Seperti zaman sekarang kan ada perbedaan pendapat tentang hukum dakwah pakai kamera seperti ini. Sebagian ustadz-ustadz ada yang sampai sekarang tidak mau. Ya, dikarenakan mereka mengambil pendapat bahwa ini termasuk hukum gambar. Tapi kita kadang ini masalah wasilah. Wasilah dalam dakwah, bukan masalah akidah. Maka seharusnya masalah yang berbeda dalam hal ini tidak boleh dijadikan bahan untuk memecah belah kaum muslimin. Terakhir, kita perlu untuk melihat-lihat diri sendiri. Kita ini orang awam, apa orang penuntut ilmu, ataukah malah ahli ilmu. Kalau kita merasa saya masih awam, kalau begitu banyak-banyak belajar, bukan banyak-banyak berkomentar, apalagi berfatwa. Adapun kalau kita ingin tahu sesuatu dan kita belum tahu, ya kita bisa tanya kepada guru-guru. Kalau seandainya WA tidak dijawab, WA lagi. Kalau tidak dijawab lagi, jangan kirim pesan. Kalau tak sanggup menjawab, jangan jadi ustadz.
karena saya sudah mendapatkannya. Kalau seandainya tidak bisa online, berarti nunggu offline. Tidak bisa setelah kajian, berarti setelah Jumatan. Tapi jangan nanya waktu khutbah Jumat. Tidak usah angkat tangan, Ustadz mau bertanya. Setelah selesai Jumatan, datang Ustadznya mau bertanya. Ini yang kami dulu lakukan setiap selesai sholat Jumat di majelisnya Syekh Syastri. Saya di Riyadh bertemu dengan Syekh Syastri 6 kali dalam seminggu. 5-nya kajian, yang ke-6-nya adalah Jumatan. Setelah selesai Jumatan, Syekh pasti kasih waktu. Kadang saya sudah bawa 5 pertanyaan, saya bilang Syekh ada 5. Kalau Syekh ada waktu bilang silakan. Kalau nggak ada waktu beliau bilang 2. Kita manfaatkan waktu setelah Jumatan untuk bertanya kepada beliau. Betul-betul terakhir, usahakan belajar. Kalau belum lancar ngaji, baiknya ikut kelas ngaji tahsin. Nggak usah dulu ikut kelas bahasa Arab. Khawatirnya nanti terhambat atau malah menghambat. Kadang-kadang di satu kelas bahasa Arab, kelas Nahwu, ada 10 orang, ada satu yang mungkin belum lancar, gurunya ndak enak untuk minta dia jangan ikut. Tapi dia juga rajin ngikut, tapi menghambat yang 9. Akhirnya yang 9 malas, akhirnya 9-nya lari. Ya kan? Bagusnya kelas tahsin. Kalau sudah lancar, ikut kelas bahasa Arab. Kalau sudah bisa baca kitab, ikut kelas-kelas yang di situ diajarkan ilmu-ilmu alat, supaya nanti keilmuan kita bertambah, nanti lama-lama kita bisa menggali hukum tanpa selalu taklid dalam satu masalah dengan pendapat guru-guru. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Ini perlu dibacakan nggak Ustaz? Jadi beliau minta saya untuk membacakan pertanyaan, nanti beliau yang ngasih jawabannya. Jangan Ustaz. Itu soalnya saya ingin mengikuti standar dai yang diselenggarakan oleh MUI. Namun ketika saya lihat ada beberapa peserta standar dai yang baca Quran saja masih tidak lancar. Mohon maaf, terbatas pada baca Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Apakah saya tetap mengikuti standar tersebut? Tafadhol. Saya belum ikut. Mungkin antum sudah ikut. Saya juga belum ikut standarisasi dai MUI. Ustaz Ami belum. Saya kira mungkin itu bisa ditanyakan kepada yang sudah. Khawatirnya salah menilai, karena kan ada perkataan al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari penggambaran sesuatu itu. Kalau penggambarannya salah, khawatirnya nanti salah menghukumi. Kami nggak pernah ikut. Bagaimana mau menghukumi sesuatu sementara kita nggak tahu esensi atau detailnya seperti apa. Mungkin bisa ditanyakan ke Ustaz yang lain. Masya Allah. Baik, beliau bukan orang awam ya. Beliau seorang ustadz, tapi ketika nggak tahu tetap menyampaikan tidak tahu. Nah, semoga adab semacam ini bisa kita tiru. Baik, beliau membuka, saya yang menutup. Demikian, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan forum ini bisa semakin mempererat ukhuwah di antara kita dan menjadi trigger bagi kita untuk semakin istiqomah dalam belajar. Makin banyak yang kita pelajari, kita akan semakin merasa bahwa kita ini banyak yang tidak tahu. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.